Jadi misalnya kita masih tinjau kolom yang sama ya. Saya gambarnya gini aja biar lebih mudah melihatnya. Gaya P-nya di kolom ini. Terus kalau saya potong, penampangnya begini kolomnya. Berapalah? 100 mm kali 240 mm misalnya ya penampangnya, sehingga kita mestinya bisa dapatkan sentroidnya ada di sini. Tapi gaya P-nya katakan bekerjanya di sini. Ini gaya P-nya ya, tekannya di sana. Tekan ke sana. P-nya kurang besar ya. Ini gaya P-nya. Di situ ya. Tidak jelas juga. Atau penampangnya saya perbesar deh. Di layar kelihatannya kurang besar ya. Begini ya. Ini 100 mm. Ini 240 mm. Ini sentroidnya. Dan di sini titik P-nya ya. Jadi gaya P-nya bekerja eksentris, tekan gitu ya. Ini penampang kalau kita lihat potongan seperti ini. Kita berikan nilai eksentrisitasnya. Kalau ini 100, setengahnya 50, misalnya ini 40 mm gitu ya. Ini setengahnya 120, jadi ini 100 aja misalnya. Ya. Jadi eksentrisitasnya ke arah X sana, kalau ini kita sebut X, 40 mm ke arah Y sana, kalau ini kita sebut Y, 100 mm. Ya. Lalu kita diminta menentukan nilai tegangan di pojok-pojok ini. Ya. Ini di A, ini B, ini C, dan ini D. Tentukan nilai tegangan akibat gaya P ini yang eksentris di titik-titik A, B, C, dan D. Jadi sigma A, sigma B, sigma C, dan sigma D. Nah, seperti tadi kita bisa langsung pindahkan P-nya ke sini ya. Agar bisa kita gunakan formula yang itu. Sigma sama dengan P per A itu hanya bisa digunakan kalau gayanya berada pada sentroid penampang ya. Jadi P-nya kita pindah ke sini, tekan. Artinya semuanya baik di A, B, C, dan D nanti akan mengalami tekan sebesar P dibagi A ya. Kalau gaya P-nya bekerja di sini. Nah, tapi kalau P-nya pindah ke sini, artinya tadinya nekannya di situ, maka harusnya ada dua momen. Yang satu mengitari sumbu X ya. Jadi tadinya di sini, artinya momennya begitu, tekannya di sisi sana. Ini mestinya keluar di sini, masuk di sana, tapi karena papan kita 2 dimensi, kita gambarkan begini saja ya. Ada mx yang nilainya adalah sebesar P dikalikan dengan eksentrisitas dalam arah Y ya. Oh, P-nya belum diketahui ya. Kasih aja lah 20 kN misalnya ya. Jadi ini nilainya adalah 20 dikalikan eksentrisitas dalam arah Y-nya 100 mm ya. 100. Jadi ini 2000. Ini satuannya kilonewton milimeter ya. Lalu itu dalam arah X, dalam arah Y juga ada eksentrisitas. Tekannya harusnya di sebelah sini, jadi sebelah kanannya nanti akan harusnya tekan. Artinya ada momen mengitari sumbu Y, ini sumbu Y. Begini. Yang nilainya adalah sebesar P dikalikan eksentrisitas dalam arah X. Ini. Eksentrisitas dalam arah X-nya nih 40 ya. Jadi ini 20 kali 40. 800 kilonewton milimeter. Ya. Oke. Nah, ini yang kita hitung tegangannya. Menggunakan formula ini,
karena kita tahu gayanya tekan, jadi bagian yang pertama itu sigma dimanapun itu mestinya minus P per A, ya, akibat gaya P, baik di A, di B, di C maupun di D. Kemudian akibat MX itu nilainya adalah MX dikalikan jaraknya. Nah ini semua karena di pojok-pojok jaraknya sama semua ya. Ini jaraknya 120, 120, ini juga 120. Hanya yang berbeda adalah tarik atau tekannya ya. Jadi ini masih plus minus tergantung titik mana yang kita cari. Jaraknya ini adalah 120. Inersianya belum kita hitung jadi kita tulis dulu aja. Kemudian akibat MY ini tandanya juga plus minus karena sisi kanan akan mengalami tekan maaf. Jadi titik C dan D dan B ini nanti minus ya. Akibat MY ini sementara titik A dan D positif ya. Jadi masih plus minus, besarnya adalah MY dikalikan jaraknya ke titik-titik ini dan kebetulan karena ini simetris jadi jaraknya sama, ini 50, ini juga 50. Dibagi dengan inersia I ya. Oke, nah kita perlu menghitung P-nya juga sudah diketahui. P dan MX-nya sebenarnya sudah diketahui ya. Jadi bisa dimasukkan saja nilainya nanti. Sementara kita cari dulu luas dan inersianya biar tidak berulang, tinggal masukkan angkanya saja. Jadi areanya mestinya 100 mm kali 240 mm. Jadi ini berapa nih? 24.000 mm persegi ya. Kemudian inersia terhadap sumbu X-nya, sumbu X yang horizontal ini, itu adalah 1/12 kali 100 kali 240 pangkat 3 ya. Ini nilainya pangkat 3 11,52 kali 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 10 pangkat 7 mm pangkat 4. Y-nya adalah 1/12 pangkat 3-nya di 100 ini kalikan 240 ya. Jadi ini 100 kalikan 240 bagi 12 ya. 2 kali 10 pangkat 7 mm pangkat 4 ya. Sisanya tinggal kita masukkan ya. Jadi nilai tegangannya yang ini sudah nggak perlu ya karena sudah kita ganti dengan gaya dan momen ini, hanya titiknya, tapi titiknya juga ada di sini. Tegangan di titik A kita pakai Newton dan milimeter aja biar jadi megapascal. Jadi gayanya 20 kN kita ubah jadi 20.000 dibagi dengan ini 24.000. Tandanya minus karena di semua tempat tekan ya. Kemudian akibat MX yang ini, MX itu begini, titik A ada di bawah ya. Jadi A-nya akan mengalami tarik, tandanya tambah. Momennya 2000 kN mm, jadi kalau dijadikan Newton 2 juta ya. 2 kali 10 pangkat 6 dikalikan jaraknya itu 120 dibagi dengan inersia terhadap sumbu X yang ini 11,52 kali 10 pangkat 7. Kemudian MY yang ke arah sana, titik A juga akan mengalami tarik. Jadi ini tambah nilai momennya itu 800, jadi 8 kali 10 pangkat 5 dikalikan jaraknya 50 saja dibagi dengan ini 2 kali 10 pangkat 7. Ini kalau kita hitung satu-satu
Ini minus 0,833. Yang pertama ditambah dengan kalau yang ini ini 2,083 dan ini juga tambah kali 50 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 7 ya. Ini 2 ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 3,25 ya. MPa ya. Itu tegangan di titik A ya. Jadi A tarik 3,25 megapascal. Di B itu ada di seberangnya A di sebelah sini. Akibat gaya P, nilai tegangannya adalah P per A, jadi sama seperti ini. Artinya nilainya seperti ini, tekan, jadi 0,833 sama. Akibat MX, momen MX yang begini, tarik di sebelah bawah, tekan di sebelah atas, B dengan A sama-sama tarik, jadi nilainya ngikut ini aja. Karena semua yang lain-lain sama, kita tinggal pakai saja 2,083. Nah, yang berbeda hanya akibat dari MY. Kalau A mengalami tarik, B-nya mengalami tekan, jaraknya ke garis netral sama-sama 50. Jadi juga angkanya akan 2 seperti ini, tapi tandanya negatif. Ya. Begitu. Sehingga B-nya akan, jadi gimana tuh? 0,833 dikurangi 0,08 segini, 0,75 ya, minus 0,75 MPa. Jadi di A tarik sebesar 3,25, di B tekan sebesar minus 0,75 megapascal. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung C dan D, ini sudah bisa kita hapus ya. Saya cuma perlu gambarnya aja. Di C, akibat gaya P yang sudah berada di sentroid begini, semua mengalami tekan sebesar P per A, jadi ini minus P per A, minus P per A-nya sudah kita hitung, minus 0,833. Lalu akibat MX, titik C ini akan mengalami tekan, jadi minus. Nilai yang lainnya sama, karena jarak ke sentroidnya sama dengan A dan B, bedanya hanya tekannya saja, jadi ini yang 2,083 ini untuk titik C itu negatif. Dan MY ke arah sini untuk titik C juga negatif. Tekan, besarnya sama dengan yang lain-lain, jadi ini minus 2. Ya. Ini nilainya jadi salah. 0,833 kurang 2,083 kurang 2. Minus 4,92 megapascal. Ya. Dan terakhir titik D. Titik D itu dari P per A ini tekan semua 0,833. Dari MX dia tekan, jadi ini minus 2,083. Dari MY tarik, ya. Jadi ini tambah 2. Nilainya adalah minus 0,92. Tekan juga ya. Ini ya betul 0,917 gitu ya. MPa. Oke, jadi ini tegangan di titik A, B, C, dan D. Ya. Tentu saja soalnya bisa meminta Anda mencari tegangan dimanapun ya. Nanti jarak-jarak ini saja yang berbeda nih.
Kalau akibat P per A-nya sama, kalau di titik yang lain, angka 120 ini untuk akibat MX mungkin berbeda, dan angka 50 akibat MY-nya ini juga berbeda, tergantung di mana titiknya berada. Yang lainnya sama, karena ini momennya, ini inersia penampangnya, ini gaya tekannya, ini luasnya. Jadi, meskipun kita harus menghitung di banyak titik di soal ini misalnya, tapi nilai-nilai ini bisa kita gunakan berulang kali, kita hanya memasukkan yang mana yang tarik, yang mana yang tekan, dan menjumlahkannya sesuai dengan tarik dan tekannya tersebut. Nah, karena distribusi tegangan itu pasti linear ya, karena ini kan linear nih, dari posisi X dan Y-nya saja, kita juga bisa menentukan di mana posisi garis netralnya ya. Jadi kalau saya lihat dari A ke B, itu pasti distribusi tegangannya linear. Jadi kalau A itu 3,25 positif, misalnya saya gambarkan 25 itu segini ya. 3,25 megapascal, sedangkan di B itu 0,75 negatif, jadi minus 0,75 gitu ya. Demikian. Maka distribusi tegangan di antara A dan B itu pasti linear ya. Begitu ya. Nanti tinggal bikin perbandingan segitiga saja ya. Atau kalau digambar dengan skala Anda tinggal ukur. Kalau tidak pakai perbandingan segitiga karena jaraknya ini kita sudah tahu 100 ya. Titik ini adalah titik yang akan dilewati oleh garis netral. Oke. Lalu antara D dan C juga demikian, tapi D dan C sama-sama tekan ya. Jadi D dan C-nya, di D-nya itu tegangannya minus 0,9, misalnya 0,9 itu segini. 0,917, di C-nya 0,492, 4,92 minus 4,92. Jadi di C dan D itu tekan semua ya. Garis netralnya nggak muncul di sini ya. Garis netralnya kalau Anda teruskan mungkin ketemunya di sini, di luar penampang ya. Oke. Kalau begitu kalau Anda diminta mencari garis netral, kalau begitu jangan gunakan C dan D ini, Anda bisa gunakan yang lain, misalnya dari A ke D ya. A itu positif 3,25, di D itu minus 0,9717. Jadi kalau antara A dan D, misalnya saya gambarnya ke arah sini agar di bidang 2 dimensi lebih kelihatan. Jadi kalau ini 3,25 positif, sementara di sini 0,917 ke sana. 0,917. Maka dari A ke D, distribusinya gambarnya ya mungkin 3,25-nya ke sana gitu ya. Distribusinya juga linear ya. Dan garis netralnya akan melewati titik ini. Lagi pakai perbandingan segitiga bisa kita dapatkan. Maka karena ini garis ya, kalau kita dapatkan 2 titik, maka garis netralnya sudah kita bisa tentukan ini ya. Jadi ini adalah garis netral. Kumpulan titik-titik yang nilai tegangannya 0. Semua yang berada di sebelah sini akan mengalami tarik, semua yang di sebelah sana akan mengalami tekan. Ya. Nah ini saya karena menggambarnya di bidang 2 dimensi, kelihatannya kacau balau begini ya. Karena kan tegangan di A itu kalau positif arahnya mestinya keluar ke atas ini ya. Jadi gambarnya keluar, terus yang di sebelah sana masuk ke dalam. Ini juga ke dalam, ini ke dalam, lalu kita bikin garisnya di bidang yang keluar papan tulis ini ya. Jadi mungkin kalau digambarkan begini, mudah-mudahan perspektifnya benar. Di titik A itu ada 3,25 di sana. Ini A. Di B itu 0,75. Jadi ini 3,25, 0,75 minus ke bawah. Di sini juga ke bawah 0,9917. Di sana tekannya lebih besar lagi, 4,92 ini yang lebih ke bawah lagi. Minus 4,92. Jadi di sini pembagiannya demikian. Dari sini ke sana begitu. Ya. Dari sini ke sana tetap di bawah semuanya, jadi nggak kelihatan di gambar ini. Tapi kita bisa gambarkan beginilah, gitu ya. Yang kelihatan itu yang ini tekan, dan garis netralnya ada di sini. Maaf. Di situ, ya garis netralnya ketutup jadinya.
ketutup sama tanda panah ini. Nah, semua yang di sini nih tanda panahnya ke bawah gitu ya. Tekan dari permukaan ini ke bawah ya. Jadi dari situ mungkin bisa lebih kelihatan. Atau ini gambarnya saya kurangi tingginya deh biar garisnya kelihatan. Jadi misalnya 3,25-nya cuma segini, 0,75-nya sekian, gitu. Ini 0,9-nya juga tidak terlalu besar, sehingga begitu. Dan nolnya jadi di situ ya. Jadi semua yang di sini itu tarik, dan semua yang di sebelah sana itu tekan ke bawah sana. Ya. Jadi bidangnya demikian ya, tariknya di sini, tekannya semua yang di sebelah sana. Ya. Jadi begitu ya. Nah tentu saja penampang ini strukturnya, kolom atau balok yang mengalami kombinasi tekan lentur ini tidak harus segi empat semua ya. Tadi di contoh yang atau di PR yang terakhir tadi ada lingkaran, ada segitiga dan sebagainya, ya tinggal menyesuaikan saja jarak-jaraknya. Atau misalnya biasanya di PR ada yang begini. Jadi yang ini tidak akan saya gambarkan detail, tidak hitung detail, tapi mungkin Anda bisa mengecek nanti dengan angka-angka yang diberikan di PR. Misalnya kalau kolomnya penampangnya seperti ini, seperti balok yang lalu, gitu ya. Di kolom gitu ya ke bawah. Terus ada gaya tekan di sini, gitu ya. Ya, gaya tekan yang bekerja di situ. Nah, kolom seperti ini, ya ini kalau dilihat dari kolomnya mungkin penampangnya gimana tuh? Gini. Gitu ya kira-kira. Nah, gaya P-nya ada di sini. Gitu ya. Posisinya. Nah, penampang ini sentroidnya kemungkinan besar ada di sini. Jadi Anda harus cari dulu sentroidnya ada di mana. Sentroidnya ada di situ. Sehingga kemudian sentroidnya di sana, Anda harus pindahkan sehingga gaya P-nya ada di sentroid ya. Nah, setelah P-nya ada di sentroid, tentu ini belum seimbang ya. Kalau P-nya pindah ke sini, ini pindah ke sini. Harusnya ada momen yang mengakibatkan tekan di sebelah atas. Jadi ini ada MX-nya dan juga MY-nya, karena tekannya di sini artinya tekannya harusnya di sebelah kanan. Ada MY yang bekerja di sebelah situ. Nah, kalau pertanyaannya misalnya di mana tegangan maksimum terjadi, karena distribusi tegangan pasti linear, maka tegangan maksimum pasti terjadi di salah satu pojok yang luar ini ya. Yang mana ya Anda cek aja semua ya. Cek saja. Sebut saja ini A, B, C, D, F ya. Jadi Anda bisa tentukan sigma A itu adalah, karena ini gayanya tekan, jadi ini minus P per A. Lalu akibat MX itu A-nya mengalami tarik ya, jadi tambah MX-nya adalah P dikalikan eksentrisitasnya ya. Dikalikan dengan jaraknya A ini ya, YA gitu ya. Dibagi dengan IX. Kemudian akibat MY yang ke sebelah sana, A-nya juga tarik, jadi tambah MY, posisinya XA dibagi dengan IY. Begitu seterusnya. Jadi di masing-masing pojok luar ini bisa Anda dapatkan nilainya. Kalau ditanya maksimum ya. Kalau ditanya nilainya saja ya dihitung saja sesuai dengan
posisi masing-masing. Kalau ditanya maksimum, ya maksimumnya di salah satu yang di luar ini mestinya maksimum tarik dan tekannya. Dan kalau diminta garis netralnya seperti yang tadi, Anda lihat aja sisi yang terjadi perubahan. Ya. Kalau tadi di antara A dan D ini ada perubahan dari positif ke negatif, berarti ada garis netral, satu titik di situ. Antara A dan B juga ada perubahan dari positif ke negatif, berarti ada garis netral, satu titik di situ. Garis netralnya tinggal disambungkan. Ya. Nah, kalau ini mungkin kalau untuk garis netral Anda juga perlu nyari di sini. Ya. A, B, C, D, E, F, ini titik G, dan titik H, gitu misalnya ya. Jadi di sisi mana terjadi perubahan antara positif negatif atau negatif ke positif, maka garis netral mestinya lewat di situ ya. Jadi kalau begini, kalau tekannya seperti itu, mungkin garis netralnya begini gitu ya. Jadi semua yang di sebelah sana tekan, semua yang di sebelah sini tarik ya. Jadi nanti mungkin dari A ke G ini ada perubahan positif ke negatif, dapat 1, ini nggak tahu apakah ke sini. Nah, ke situ aja lah ya. Antara B dengan H ini mungkin ada perubahan dari positif ke negatif. 1 titik lagi, sisanya tinggal disambungkan. Ya. Atau antara E dan D ini juga ada ya. Yang pasti garis netralnya pasti berupa garis lurus. Oke, nah itu untuk gaya aksial eksentris yang lebih umum ya, yang eksentrisitasnya ada dua arah ya, masing-masing mengakibatkan momen mengitari sumbu X dan mengitari sumbu Y.